Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas ala lisanis sahir awil kahin, jamaah rahimakumullah. Jadi ada korelasi antara dukun ataupun penyihir, itu ada korelasi ataupun ada hubungan dengan iblis-iblis yang mencuri kabar langit kemudian disampaikan kepada mereka. Farubbama adrakahu syihab qabla ayyulqiha. Tetapi ternyata ya ada beberapa kelompok dari iblis ataupun jin yang sudah berhasil mencuri kabar tersebut, adrakahu syihab, ternyata ya terkena panah api daripada malaikat qabla ayyulqiha, ya itu qabla ayyulqiha. Wa rubbama alqaha qabla ayyudrikahu. Tetapi ada sebagian lain, jamaah rahimakumullah, jin ataupun iblis yang sudah berhasil mencuri kabar langit, karena ini sama-sama gaib, jamaah rahimakumullah, begitu, fayukadzibahu ma'ahu mi'ata kizbah. Ternyata yang berhasil mencuri kabar langit tersebut disampaikan kepada para sahir ataupun penyihir dan para dukun tersebut, jamaah rahimakumullah, dengan dicampur kabar langit tersebut dengan 100 kebohongan, jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah ditetapkan dalam iman. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat yang dilakukan seorang hamba pada subuh hari disaksikan oleh para malaikat. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan garansi berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku yang mengawali paginya dengan kebaikan, yang mengawali paginya dengan kebajikan-kebajikan, bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan
kemarin sempat ya terhenti di tengah-tengah karena suaranya, tenggorokannya kurang bersahabat ya. Kita lanjutkan jamaah rahimakumullah. Akhir-akhir ini khususnya Indonesia diributkan atau ramai di media sosial itu ya tentang perdukunan, sedang ramai ya. Gitu. Namun ada yang satu mengatakan yang tidak percaya terhadap salah seorang yang sedang ramai ini ya. Itu mengatakan itu semua trik-trik pembohongan dan pembodohan. Mengeluarkan paku di dalam perutnya, itu dinilai oleh yang satunya bahwasanya itu adalah trik seperti biasanya pesulap lakukan. Kemudian memindahkan penyakit ke salah satu buah, misalkan buah kelapa. Ini sekarang sedang viral jamaah rahimakumullah, kalau barangkali jamaah mengikuti media sosial akhir-akhir ini. Pokoknya Indonesia ini setelah diramaikan dengan yang belum lama sebelum ini sebuah fashion show yang di jalanan, kemudian berganti lagi topik yang sedang ramai di Indonesia di dunia persosmedan, sosial media, dengan ya salah seorang yang mengaku ya memiliki sebuah padepokan kemudian bisa menyembuhkan ini dan itu. Ternyata di sisi lain ya ada seorang pesulap ya, yang mengatakan itu hanyalah sebuah trik dukun ya untuk mengelabuhi pasien-pasiennya ya. Yang tidak sembuh, justru keluar banyak uang untuk membayar praktek ataupun treatment yang diberikan oleh dukun tersebut. Tetapi yang dituduh dukun tersebut tidak ngaku, saya bukan dukun. Begitu, saya seorang peruqyah katanya. Seorang peruqyah, kita minta ilmu-ilmu hikmah. Begitu. Ilmu-ilmu hikmah kepada Allah, kata beliau. Begitu. Sedangkan yang satunya mengatakan ya itu semua trik yang mana tidak ada kesembuhan tapi justru adalah rugi. Ya. Jamaah rahimakumullah ya. Dan biayanya itu tidak mahal, tidak murah ya, sampai kata pengakuan di ya beberapa orang tersebut yang kita ikuti ada yang sampai 5 juta, ada yang sampai 10 juta sekali pengobatan. Itu jamaah rahimakumullah. Tetapi ala kulli hal, ternyata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab ini menjelaskan hadis Nabi Muhammad SAW yang kemarin sempat kita terputus. Ternyata dunia sihir kemudian dunia perdukunan itu sudah dikenal sejak zaman dahulu jamaah rahimakumullah. Ya, sudah dikenal sejak zaman dahulu. Bahkan secara tegas Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma yulqihal akhar ila man tahtahu." Jadi ketika Allah berbicara, jamaah rahimakumullah, ketika Allah berbicara kepada malaikat sebuah kejadian yang akan terjadi, begitu. Kemudian sebuah takdir yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada malaikat, lantas arsy-Nya Allah itu bergemuruh. Kemudian semua bertanya, "Madza qala rabbuka?" Apa yang dikatakan oleh Tuhanmu wahai Jibril? Qauluhul haqq, perkataannya pasti benar. Qauluhul haqq, perkataannya pasti benar, kata malaikat Jibril. Kemudian tsumma yulqihal akhar ila man tahtahu, kemudian penghuni ataupun malaikat menghuni langit di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, yaitu saling menyampaikan kepada satu sama lain, ke bawah dan ke bawah. Ya. Tapi di sini ya, hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin, dan ternyata ada ya sekelompok iblis ya yang naik untuk mencuri kabar daripada Allah Subhanahu wa taala, hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Kemudian dia mencuri kabar tersebut, kemudian dia ingin untuk mengabarkan kepada para penyihir, kemudian para kahin, kemudian para dukun. Kahin itu artinya dukun, jamaah rahimakumullah. Begitu. Kalau sekarang supaya tidak terdengar seperti ngeri, kalimatnya diganti paranormal, begitu.
Jadi dibikin apa? Dibikin baik ataupun seolah-olah dibikin gayanya itu dibikin soft ataupun dibikin lunak, paranormal ya. Begitu. Sekarang ini memang kita ini dilengkapi dengan istilah-istilah seolah kemaksiatan itu menjadi tidak terlalu berarti. Begitu. Orang zina dibilang, oh itu serong katanya. Begitu. Itu jamaah rahimakumullah ya. Bahkan orang takut ketika orang berzina bilang selingkuh, itu takut. Kalau berzina ya zina. Begitu jamaah rahimakumullah. Jangan jangan diperkecil seolah-olah itu bukan seolah itu bukan kemaksiatan yang besar. Oh serong katanya. Serong itu kan baris berbaris, serong kanan, serong kiri. Itu jamaah rahimakumullah. Sehingga kemaksiatan itu menjadi kecil. Ya orang-orang itu tidak lagi sensitif terhadap dosa jamaah rahimakumullah. Begitu. Seorang perempuan yang menjajakan dirinya di pinggir-pinggir jalan, apapun itu alasannya, dikatakan pekerja seks komersial katanya. Mereka tidak mau dikatakan orang yang berzina. Itu jamaah rahimakumullah. Tidak mau. Karena seburuk-buruknya kekafiran itu, orang kafir itu tidak mau dikatakan kafir. Seburuk-buruknya. Seburuk-buruknya dosa itu, makanya orang-orang pendosa itu tidak mau dikatakan dia adalah orang yang fajir jamaah rahimakumullah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas ala lisanis sahir awil kahin jamaah rahimakumullah. Jadi ada korelasi antara dukun ataupun penyihir, itu ada korelasi ataupun ada hubungan dengan iblis-iblis yang mencuri kabar langit kemudian disampaikan kepada mereka, farubbama adrakahu syihab qabla ayyulqiha. Tetapi ternyata ya ada beberapa kelompok dari iblis ataupun jin yang sudah berhasil mencuri kabar tersebut, adrakahu syihab, ternyata ya terkena panah api daripada malaikat qabla ayyulqiha ya. Itu qabla ayyulqiha. Wa rubbama alqaha qabla ayyudrikahu. Tetapi ada sebagian lain jamaah rahimakumullah, jin ataupun iblis yang sudah berhasil mencuri kabar langit, karena ini sama-sama gaib jamaah rahimakumullah. Begitu. Fayukadzibahu ma'ahu mi'ata kizbah. Ternyata yang berhasil mencuri kabar langit tersebut disampaikan kepada para sahir ataupun penyihir dan para dukun tersebut jamaah rahimakumullah, dengan dicampur kabar langit tersebut dengan 100 kebohongan jamaah rahimakumullah. Itu 100 kebohongan. Itu istilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada korelasi antara iblis ya. Kalau bahasanya orang dulu itu adalah perewangan. Kalau bahasanya orang sekarang diperjelas lagi ataupun diperhalus, bukan perewangan, bukan iblis, khodam katanya. Khodam itu kan pembantu, masya Allah. Itu jamaah rahimakumullah. Diperhalus, seolah-olah itu bukan adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah itu adalah bukan sebuah ya dosa. Ya khodam katanya. Fayukadzibu ma'aha mi'atu kizbah. Maka Imam Ibnu Taimiyah jamaah rahimakumullah pernah menjelaskan tentang 3 bagaimana seorang manusia itu berhubungan dengan jin. Yang pertama kata beliau, yu'amiluhu kamu'amalati ghairihi. Ada seorang hamba ya yang dia bermuamalah dengan iblis ataupun dengan jin, paling tidak dengan jin, sebagaimana dia bermuamalah dengan orang lain. Begitu. Jadi dia mengajak berbicara ya jin tersebut, kemudian mengajak bermain. Itu kata Ibnu Taimiyah terjadi pada zaman di mana Ibnu Taimiyah itu hidup. Begitu. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnu Taimiyah, yu'amiluhu 'alal khairi. Jadi mengajak si jin ini karena dia muslim, kemudian mengajak jinnya itu mengajak sholat. Jadi dia diberikan ya, jadi dia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan ya untuk bermuamalah dengan jin tersebut. Itu jamaah rahimakumullah. Jadi kalau dia sholat, jinnya diajak sholat, diajak kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga kata Imam Ibnu Taimiyah, fayu'amiluhu wa ya'malu ma'alahu. Kata beliau, mereka sebagian orang ini yang bisa bermuamalah dengan jin ini diajak bermuamalah, tetapi mereka menyuruh jin-jin tersebut untuk melaksanakan ataupun melakukan
ya pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, mengajak kepada keburukan, menjadi khodamnya, menjadi perewangannya kalau kata orang Jawa, jamaah rahimakumullah. Akhirnya terjadilah ya kong kaling kong antara manusia ini dengan jinnya, maka muncullah istilah ataupun maka muncullah pelaku-pelaku sihir dan perdukunan, jamaah rahimakumullah. Kemudian kata beliau, al-awwal wa tsani shawab, kemudian wal akhir asyarr. Menambahkan komentarnya, yang pertama yang kedua itu boleh. Itu. Kalaupun itu terjadi, jamaah rahimakumullah. Kemudian wa tsalits, kemudian yang ketiga itu adalah kesalahan yang besar. Itu adalah keburukan, jamaah rahimakumullah. Itu adalah keburukan kata beliau. Makanya Imam Asy-Syaukani menulis dalam sebuah kitabnya Fathul Qadir, tafsir Dirayah war Riwayah, mengatakan apabila Rasulullah itu, ya ini tidak bermaksud membandingkan, tetapi beliau ingin menjelaskan ataupun ingin memberikan gambaran ketika dua dunia ini bertemu, artinya dunia gaib dan dunia tidak gaib ataupun nyata ini bertemu. Kata Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, ketika Rasulullah itu menerima wahyu dari malaikat Jibril, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Jibril masuk kepada dunianya Nabi Muhammad, begitu. Kemudian atau Nabi Muhammad diangkat ruhnya sehingga masuk ke dunianya malaikat Jibril, dan disitulah akhirnya terjadi pertemuan wahyu. Itu jamaah rahimakumullah. Karena kata beliau, kata Imam Asy-Syaukani, dua dunia ini tidak akan pernah bertemu. Satunya dunia gaib kalau dalam bahasa Al-Qur'an, yang satunya dunia nyata. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Meskipun di tempat-tempat yang lain juga para ulama ya tidak setuju dengan pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, yaitu terserah Allah, dan pendapatnya Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadirnya, kata beliau itu terserah Allah, nggak usah masuk sana sini mau sana sini, yang penting wahyu itu terjadi, ya tidak seribet apa yang diulasi atau menjadi ya pendapat Imam Asy-Syaukani, jamaah rahimakumullah. Ya. Termasuk juga jamaah rahimakumullah, Imam Malik memberikan rambu-rambu dalam kaidah istiwa, ya, karena Allah ini maha gaib, jamaah rahimakumullah, maha gaib, begitu, memberikan rambu-rambu, memberikan kaidah bagaimana memahami istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tsumma stawa 'alal arsy, ya. Seringkali kita memaknai istiwa itu dengan bersemayam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bersemayam, jamaah rahimakumullah. Pemaknaan inilah yang akhirnya ataupun terjemah inilah yang akhirnya menghasilkan polemik di antara orang-orang yang beriman. Ya, sebenarnya kalau kita mau mendalami ataupun mau melihat rambu-rambu daripada Imam Malik, ya, apa yang dikaidahkan terhadap istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu, kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun. Ya. Istiwanya Allah itu maklum. Semua akal itu bisa ataupun kita paham apa itu istiwa. Tetapi kata Imam Malik, wal kaifiyatu majhulun. Tapi caranya, bagaimananya itu kita tidak tahu. Biarlah Allah yang mengurus itu sendiri. Kita cukup mengimani. Jamaah rahimakumullah. Kemudian wasu'alu anhu bid'atun, ya. Dan bertanya bagaimana sih, begitu, bagaimana sih istiwanya Allah itu, bagaimana sih modelnya, itu kata beliau bid'ah, sesuatu yang diada-adakan dan tidak layak, ya, untuk ditanyakan, kata beliau. Itu kaidahnya, kaidah memahami hal-hal yang gaib, jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah. Jadi kata beliau, ada bangsa jin yang tidak berhasil, ya, mencuri kabar tersebut karena dia sudah adrakahu syihab, tetapi ada yang berhasil, ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhasil mencuri kabar langit tersebut, jamaah rahimakumullah, ya. Ya. Kemudian fayakdzibu mi'ama'aha, ya, mi'atu kidzbah, ya. Jamaah rahimakumullah, ya. Itu tadi, ya, bagaimana ya, proses ketika Allah itu menurunkan, ya, wahyu ataupun menurunkan kabar-kabar langit kepada orang-orang ataupun kepada para malaikat yang nanti akan disampaikan kepada para nabi dan para rasul, ya.
disampaikan kepada para nabi dan pada para rasul, akhirnya menjadi kabar-kabar yang benar, ya. Kemudian juga ada kabar-kabar yang dicampuri dengan 100 kebohongan oleh iblis sehingga disampaikan kepada para penyihir dan para dukun. Jamaah rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan hadis yang berikutnya, jamaah rahimakumullah, sampai fa idza sami'a dzalika ahlus samawat, ya, sa'iku wa kharru sujada. Itu jamaah rahimakumullah. Jadi ketika kabar langit itu tersebut dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang merasa ketakutan begitu. Kemudian ada yang bersujud, malaikat itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersujud. Karena posisinya adalah ini qaulul haqq. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Di tengah-tengah sujudnya para malaikat tersebut, jamaah rahimakumullah, dan malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril, jamaah rahimakumullah, ya. Malaikat Jibril yang pertama kali mengangkat kepalanya, ya. Setelah itu diikuti oleh malaikat-malaikat yang lain. Kemudian fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada. Kemudian mengapa malaikat Jibril itu, ya, pertama kali mengangkat kepalanya? Karena memang malaikat Jibril adalah yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, jamaah rahimakumullah. Thumma yamuru Jibril 'alal malaikah kullama marra bisama'in sa'alahu malaikataha, ya. Kemudian malaikat Jibril mulai turun dari langit berikutnya dan langit berikutnya, ataupun langit bawahnya dan bawahnya terus. Setiap kali Jibril turun, malaikat-malaikat berkata, apa yang dikatakan oleh Tuhanmu? Madza qala rabbuna ya Jibril? Apa yang dikatakan oleh Tuhanmu wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, kemudian malaikat Jibril mengatakan, qalal haqq. Tuhanmu sudah mengatakan kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, ya. Fayaquluna kulluhum, ya, mithla ma qala Jibril. Dan semua malaikat, ya, mengatakan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Jadi bedanya dengan para dukun ataupun bedanya dengan para jin dan iblis, jamaah rahimakumullah, begitu, ketika iblis atau jin ini berhasil mendapatkan kabar langit, jamaah rahimakumullah, kemudian dicampuri dengan 100 kebohongan atau mungkin bahkan lebih, tetapi malaikat, ya, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikutip oleh Jibril ataupun apa yang dibawa oleh Jibril dari Tuhannya, itu juga yang dikatakan oleh para malaikat semuanya, tidak berbeda-beda, semua mengatakan hal yang sama. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis shalah, misalkan, kerjakanlah salat ataupun dirikanlah salat, semua malaikat satu kata, semuanya, jamaah rahimakumullah, permisalan ini, ya, ataupun semua mengatakan bahwasanya diperintahkan untuk salat. Tetapi sedangkan iblis, ya, barangkali dia akan membelok-belokkan, jamaah rahimakumullah, dengan, ya, tidak usah salat, misalkan seperti itu. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, Imam, ya, Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan, ya, posisi gaib ataupun bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, menceritakan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa gaib yang harus kita imani. Jangan sampai kita tidak beriman, ya, karena salah satu, ya, tuntutan di dalam kita berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita harus beriman kepada yang maha gaib, jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian mengomentari yang tadi kita sampaikan, ya, kita diramaikan oleh, ya, perdukunan, jamaah rahimakumullah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rambu-rambu melalui ayatnya, jamaah rahimakumullah, ya, supaya kita tidak terperdaya itu. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Kalau ada orang yang mengatakan saya ini tahu yang gaib-gaib, saya ini tahu yang apa yang tidak diketahui oleh manusia, jamaah rahimakumullah, ya,
Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penjelasan di dalam surah Al-An'am, ya wa indahu mafatihul ghaib, dan pada sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci ataupun kabar-kabar semua yang gaib. Jamaah rahimakumullah, Allah yang mengetahui, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah sendiri. Saya punya pengalaman jamaah rahimakumullah, pada satu saat ada kegiatan safari dakwah ke sebuah tempat yang terpencil, kemudian ada salah seorang di situ, karena kami bersama mahasiswa yang sedang KKN jamaah rahimakumullah, kemudian dia mengatakan, saya bisa loh melihat kalau malam-malam jam 12 di sini itu penampakan katanya dia. Saya bisa begitu, dan dia mengaku dirinya saya indigo katanya. Kemudian saya katakan, sebenarnya menurut saya kamu ini bukan memiliki kelebihan, ya, tetapi sebenarnya itu adalah ujian buat kamu atau bahkan kekurangan. Lo kok bisa? Mungkin kamu merasa nyaman dengan yang seperti ini, kata dia. Katanya dia bisa lihat yang macam-macam seperti itu. Mungkin kamu bisa nyaman karena apa yang ditampilkan oleh iblis itu yang baik-baik. Misalkan dia menampilkan dirinya dengan yang tampilan-tampilan yang tidak mengerikan. Tetapi coba kalau suatu saat, ya, yang katanya kamu bisa melihat itu, ataupun jin ataupun iblis ataupun setan yang bisa kamu lihat itu menampilkan dengan tampilan-tampilan yang buruk, jamaah rahimakumullah, begitu jamaah, itu tampilkan dengan tampilan-tampilan yang buruk, apa kamu berani melihatnya? Begitu. Makanya jangan dikatakan sebagai kelebihan, jangan dikatakan sebagai itu adalah sebuah nikmat, ya, ternyata itu adalah sebuah ujian buat kamu, gitu. Karena apa yang di dalamnya itu mengandung semua keburukan-keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga, ya, menjelaskan, memberikan jawaban tentang orang-orang yang mengaku mengetahui yang gaib, kemudian yang lainnya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidak ada seorang pun yang di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah rahimakumullah. Begitu. Nah, sekarang ini orang beralasan itu ilmu hikmah, tidak bisa dipotong, tidak bisa dibacok, kebal itu ilmu hikmah. Ya, kata mereka. Itu bisa dipelajari dan lain sebagainya. Seandainya Rasulullah SAW juga dahulu memiliki ilmu tersebut, ya, tapi nyatanya Rasulullah itu berdarah ketika berperang. Begitu. Nyatanya Rasulullah SAW itu memakai baju besi ketika pada perang Uhud, kemudian pada perang Badar. Begitu. Mungkin seandainya Rasulullah memiliki ilmu yang diaku oleh orang-orang sekarang ini, jamaah rahimakumullah, barangkali Rasul dahulu tidak pakai baju perang, baju besi, kemudian topi besi. Barangkali Rasul ketika perang Badar itu, ya, nggak usah mengatur siasat, tinggal bilang aja kepada kepada kaum musyrik ini, bacok, saya kuat, saya kebal. Barangkali begitu jamaah rahimakumullah, bacok aja. Mungkin barangkali begitu Rasulullah, gitu. Tapi ternyata orang-orang akhir zaman ini, ya begitu, ya, bisa mengeluarkan dan lain sebagainya, ya. Keluar dari mulutnya, ya, tiba-tiba paku, begitu. Maka kalau tadi saya sambung jamaah rahimakumullah yang tadi dukun versus pesulap itu, akhirnya ada kalimat-kalimat ejekan dari yang pesulap ini mengatakan, kenapa dia tidak mengeluarkan paku itu 1 kilo aja katanya. Itu enggak cuma 1-2 paku dari mulutnya, 1 kilo saja biar saya jual kembali, kan mahal katanya. Itu jamaah rahimakumullah, sampai diejek gitu. Tapi tidak, enggak, ini ruqyah, ya, ini kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala katanya, ini ilmu hikmah dan lain sebagainya. Tapi itulah, ya, dunia persosmedan jamaah rahimakumullah, ya. Terkadang kalau kita tanya kepada anak-anak kecil yang suka main HP, kemudian saya pernah lihat video ini loh, katanya orang itu bisa melihat jin, katanya bisa ada penampakan. Ketika ditanya balik, "Dek, kamu lihat di mana? Tahu dari mana kabar tersebut?" Dari YouTube, gitu. Jadi semuanya, ya, qala YouTube, ya, bukan qala Allah wa qala Rasul, ya, qala YouTube sekarang. Coba dah, ya, jamaah rahimakumullah, qala YouTube wa qala Facebook, ya, wa qala Twitter, ya, wa qala Instagram, begitu.
Itu bukan lagi qala Allah, qala Rasul, qala para ulama, ya, qala siapa, perkataan siapa, ya, yang bisa kita jadikan sandaran perkataannya tersebut, ya, tetapi ternyata perkataan-perkataannya, ya, itu ya disandarkan kepada YouTube, ya. Tidak semuanya buruk, ya. Ada juga kebenaran, banyak kebenaran di sana, begitu. Saya dulu ketika di akhir-akhir masa kuliah itu diberikan nasihat oleh teman saya, ya. Sekarang beliau ada di Payakumbuh itu. Kata beliau, Zal, kata dia, kalau dahulu para ulama itu mengarang kitab berjilid-jilid, ya, sebagai pembelajaran kepada kaum muslimin, ya, tapi sekarang dunianya berbeda, Zal, kata dia. Lantas bagaimana? Kata saya, tanya, saya harus berbuat apa? Sekarang kita harus membuat video berjilid-jilid, begitu. Karena orang sekarang sudah malas buka buku, buka kitab, begitu. Kita sekarang ganti dengan video yang berjilid-jilid, ya. Kita jadikan, kita visualisasi itu perkataannya Imam Nawawi, jamaah rahimakumullah, ataupun Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya, Rasulullah, Allah, semua kita visualkan. Ya, apalagi sekarang semuanya serba, ya, serba medsos, ya, di Facebook dan lain sebagainya, ya, di Instagram, kemudian di Twitter. Kadang ada video-video pendek itu, pinginnya lihat satu aja videonya, tapi ternyata di bawahnya ada lagi, di bawahnya ada lagi, di bawahnya ada lagi. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Jadi kata beliau, bikinlah video berjilid-jilid sebagaimana para ulama dahulu bikin kitab berjilid-jilid, ya, karena sudah beda sekarang, eranya sudah era digital, kata beliau, bukan lagi era kertas. Jamaah rahimakumullah, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ini nasihat kepada saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, ya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ala haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kira tidak ada pertanyaan karena ini bab akidah, ya. Akidah itu kan hitam putih, jamaah rahimakumullah, ya. Yang nanya berarti ragu gitu aja, ya. Kalau ragu sama akidah bisa kafir kita, ya. Beda sama fikih, ya, yang di situ banyak, ya, pandangan-pandangan lain, ya. Kalau akidah itu seperti itu, ya. Dulu saya pernah bercanda juga masih di pesantren, santri kalau sampai akidahnya dapat 5 ke bawah, yaitu dipertanyakan keimanannya, katanya. Seperti itu, bercandaannya seperti itu, karena ini adalah hal yang hitam putih, ya. Itu jamaah usul-usul akidah. Apalagi Syekh Muhammad Abdul Wahab itu di dalam kitab ini menjelaskan pokok-pokok akidahnya, ya. Meskipun nanti biasanya orang yang mempelajari kitab ini di Fathul Majid ini akan naik, kalau sudah selesai nanti akan belajar biasanya kitab Thahawiyah, syarah kitab Thahawiyah Imam At-Thahawi. Itu di situ baru nanti ada cabang-cabang akidah, jamaah rahimakumullah. Kalau ini semuanya ini hitam putih, tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan, ya, makanya tidak ada pertanyaan, jamaah rahimakumullah. Itu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.